Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Semangat ya. Ya, semangat. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini saya akan menceritakan tentang kisah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Thaif. Saat Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah, Rasulullah menerima banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy. Apalagi setelah meninggalnya istrinya Khadijah dan pamannya Abdul Thalib. Oleh karena itu, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Thaif untuk meminta perlindungan dan menyebarkan agama Islam. Karena di Thaif ini Rasulullah mempunyai saudara dari Bani Saqif. Nah, saat hijrah ke Thaif ini Rasulullah ditemani oleh sahabatnya bernama Zaid bin Harits. Perjalanan dari Mekah ke Thaif ini berjarak 65 km. Perjalanan yang jauh ini Rasulullah dan Zaid memutuskan untuk tidak memakai tunggangan. Sesampainya di Thaif, Rasulullah dan Zaid meminta izin kepada para pemimpin Thaif untuk tinggal di Thaif dan menyebarkan agama Islam. Namun, sesampainya di sana, Rasulullah ditolak oleh pemimpin Thaif dan diusir dari Thaif, disuruh kembali ke Mekah. Saat keluar dari Thaif, Rasulullah dan Zaid dilempari batu oleh masyarakat Thaif sehingga kaki Rasulullah berdarah. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Saat perjalanan akan kembali ke Mekah, Rasulullah beristirahat di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini adalah salah satu musuh Rasulullah dari Mekah. Saat istirahat, Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian saat sedang berdoa, Utbah dan Syaibah melihat Rasulullah dan merasa iba kepada Rasulullah. Kemudian Utbah dan Syaibah memerintahkan budaknya yang bernama Abbas untuk memberikan buah anggur kepada Rasulullah dan Zaid. Rasulullah pun menerima buah itu dan memakannya. Sebelum makan buah itu, Rasulullah mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adas merasa asing dengan apa yang Rasulullah katakan. Kemudian Adas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang engkau katakan sebelum engkau memakan buah itu?" Rasulullah menjawab, "Aku berdoa Bismillahirrahmanirrahim sebelum memakan buah." Jadi sebelum kita makan, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Adas, "Wahai Adas, dari mana engkau berasal?"
Kemudian Adas menjawab, saya berasal dari ahli Nawawi. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya mempunyai saudara di sana wahai Adas. Kemudian Adas bertanya, siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta itu? Adalah Nabi Yunus. Setelah mendengar itu, Adas tersentuh hatinya dan Adas masuk Islam pada saat itu juga. Setelah Rasulullah dan Zaid selesai makan, dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah melihat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau ingin aku lakukan kepada masyarakat Taif yang telah melemparimu dengan batu? Apa engkau ingin Allah menyiksa masyarakat Taif? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak wahai Jibril. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya umatku, kaum Taif, adalah umat yang tidak mengerti. Maka tunjukilah mereka jalan yang lurus. Setelah berdoa seperti itu, kemudian Rasul pulang ke Mekah. Saat sampai di Mekah, Rasul minta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Kemudian Mut'im bin Adi memberi perlindungan kepada Rasulullah dan Zaid sehingga mereka sampai di rumahnya dengan selamat. Nah, itu kisah hijrah Rasulullah ke Taif. Ada hikmahnya di situ. Ada yang kalian tahu apa hikmahnya? Apa itu, Bu? Hikmahnya yaitu kita harus sabar menerima ujian dari Allah, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang sabar. Selain itu, dalam berdoa kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang bisa kita pelajari dari sahabat Zaid bin Haritsah? Kita mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah. Jadi kita harus belajar menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, baik. Sekian pelajaran sejarah kali ini. Sebelum saya tutup, kita relaksasi dulu ya anak-anak. Tangan di atas ke atas, ke samping, dilipat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.